Tua Raymond Ramanto Simbolon. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan yang berkata, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Mari kita ulangi dari awal. Kembali kita katakan, Roh Kudus hadir di sini. Mari kita ulurkan tangan kepada Tuhan. Kau percayai bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Saat ini Roh Kudus hadir bagi saudara. Maka siapkan hatimu, buka hatimu. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jalan dalam Kau, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati, ku rindu mengerti hatimu. Katakan, bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Lebih urapanmu, lawatanmu. Kembali katakan, bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, semua kita menyatakan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan,
sebab aku mendengarmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Umat Tuhan masih tetap berdiri. Kembali kita puji muliakan Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Di akhir pujian hambanya, Evangelis Tony Lukas berdoa menyerahkan ibadah kita. Haus
kepadamu ya Tuhan, atas setiap anugerah kasih setiamu yang maha besar buat kami. Malam hari ini kembali kami datang kepada Tuhan untuk menerima janji-Mu ya Bapa, bahwa Engkau akan membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah malam ketiga dari doa 10 malam kami di hadapan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Ya Tuhan, kerinduan hati kami di tengah-tengah ibadah ini, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Roh Kudus-Mu membaptis setiap kami, memenuhi kami dengan kuasa-Mu, memenuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, yang diteguhkan dengan tanda karunia-karunia Roh Kudus. Tolong kami ya Roh Kudus untuk membuka hati kami selebar-lebarnya untuk mengarahkan seluruh kehidupan kami hanya tertuju kepada Engkau ya Roh Kudus. Dan Tuhan, mari Bapa, tilik setiap hati kami, taruh kerinduan hati yang besar dalam kami, seperti tanah yang gersang merindukan air hujan yang deras, seperti rusa yang haus akan aliran air sungai Roh-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, urapi, berkati, perlengkapi hamba-Mu Bapak Sintua Raymond Remanto Simbolon, yang bersama dengan para pemusik, para singer, petugas multimedia, petugas soundman ya Tuhan. Curahkan roh pujian penyembahan, curahkan kuasa pujian penyembahan, otoritas yang penuh kepada hamba-Mu untuk memimpin, membawa setiap kami memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Jawab, penuhi, puaskan kerinduan hati kami akan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya janji Bapa pasti digenapi. Kami percaya janji-Mu iya dan amin atas kami. Urapi setiap fasilitas yang dipakai, pakai menjadi alat yang hidup di tangan Tuhan. Bahkan lindungi kami dari lingkungan tempat kami beribadah. Jauhkan dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus kami melakukannya dalam kesatuan, kesepakatan, kesepikiran, kesatuan roh dalam Engkau ya Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, meminta, bersyukur, berseru, berserah. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk. Mari kita semua bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kita kobarkan api Roh Kudus. Katakan, kobarkan, kobarkanlah api Roh Kudus. Kobarkan
katakan di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Barisan kita, supaya kalau nanti hamba Tuhan berjalan, ada space-nya. Kita lebih bersemarak lagi mengagungkan, memuliakan Tuhan. Kita katakan dalam pujian bergirang kepada Tuhan. Dengarkan suara Nabiri memanggil semua umatnya. Haleluya!
silahkan duduk. Hari ini kuasa Roh Kudus benar-benar akan kita nikmati. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Doa khusus firman Tuhan nanti yang akan dipimpin oleh hambanya Evangelis Joel Harapan Siagian. Kita sambut hambanya dalam satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Sembari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Katakan dengan iman, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala kasih anugerah Tuhan yang kembali Tuhan limpahkan. Boleh kami kembali datang malam hari ini, pada malam hari yang ketiga kembali dalam penyusulan roh Tuhan atau perjanjian Tuhan dengan kami. Oleh sebab itulah Bapa, kami kembali mohonkan agar kasih karunia terus berkepanjangan melimpah-limpah kepada kami. Lanjutkanlah terus kebaikan-Mu dalam pribadi kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terus akan mengurapi kami. Engkau Tuhan terus memperlengkapi kami untuk terus mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kami benar-benar terus diperlengkapi, terus dikuduskan, terus disucikan, agar kami benar-benar Tuhan dapati dalam kekudusan tanpa cacat dan celah. Itulah firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Oleh sebab itulah Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan hati kami serahkan pendengaran kami. Kuduskanlah hati kami, tempat daripada mendengar firman-Mu, dan berkati pendengaran kami untuk mendengarkan setiap perkataan, kalimat demi kalimat dari setiap sabda firman-Mu, agar kami benar-benar memiliki iman di dalam Tuhan, benar-benar kami memahami, sehingga melalui pendengaran akan firman pada malam hari ini hati kami terus terarah kepada Tuhan. Pertumbuhan iman kami terus lebih baik lagi, sehingga kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami, di mana kami terus memperjuangkan iman percaya kami. Oleh sebab itulah Bapa, demikianlah kami mohonkan kepadamu, turunlah pengurapan-Mu, turunlah kuasa-Mu, turunlah mujizat-Mu melalui pencurahan Roh-Mu malam hari ini. Demikianlah Bapa, seluruh persembahan yang telah kami bawa di hadapan-Mu, terimalah persembahan kami. Ulurkan tangan-Mu untuk semua persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu, yang telah kami berikan kepadamu malam hari ini melalui korban makanan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan atas semua yang kami lakukan. Oleh sebab itulah Bapa, demikianlah Bapa, malam hari ini Engkau terus menyatakan mujizat-Mu menyertai pelayanan ini Tuhan, dan penyembahan malam hari ini Engkau akan mencurahkan Roh-Mu dengan tidak terbatas turun atas kami malam hari ini melalui keberkatan Bapa. Berkatilah kedua hamba-Mu, Bapa Guru kami Robert Sitenjak, dalam nama Yesus. Taruhlah firman-Mu, taruhlah sabda-Mu dalam mulut hamba-Mu, oleh kuasa hikmat pengetahuan surgawi melalui pengurapan Roh-Mu turun atas hamba-Mu. Demikian firman yang kedua disampaikan hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Suryo Brian Samuel. Engkau Bapa dalam surga yang berkuasa atas hamba-Mu, Engkau meletakkan firman dari surga dalam hati hamba-Mu untuk disampaikan, diutarakan, dibukakan bagi kami, untuk kami malam hari ini, sehingga iman kami melalui pendengaran firman-Mu timbullah kerinduan kami, timbullah sukacita kami melalui firman berkat-Mu malam hari. Terima kasih Bapa dalam surga, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang secara berturut-turut. Yang pertama, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Guru kita, Bapak Guru Robert Sitinjak. Kita sambut hambanya dengan satu pujian tapanuli. Tuhan panopa nagok huaso, nama ngalehon sudena isina. Haleluya. Susah, oh Tuhan,
Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita semakin semangat, semakin bersuka cita. Sebab apa yang dijanjikan Tuhan bukan sekedar janji, tetapi itu adalah sesuatu yang pasti, yang akan diterima oleh setiap anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan begitu mengasihi kita. Sekali kita telah dipanggil, maka Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang setia, yang taat kepada setiap kehendak-Nya, yakni kepada setiap firman Tuhan. Namun jika tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, maka ketaatan dan kesetiaan itu tidak akan dapat ada di dalam hidup kita, ataupun tidak dapat kita kerjakan, sebab yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan pertama, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan terakhir yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda kita, maka firman Tuhan pertama yang menjadi renungan kita terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Titus. Tepatnya Titus 2 ayat 11 dan sampai ayat yang ke-15. Sudah kita temukan firman Tuhan? Baik. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam hati firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya Titus, supaya kemudian di sana Titus memiliki yaitu kekuatan dari Tuhan untuk terus memberitakan akan kasih karunia yang telah Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepadanya. Saudaraku, kita boleh memperhatikan dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab ini, secara khusus dalam perjanjian baru ini, setelah kenaikan daripada Yesus Kristus ke surga, maka kita boleh melihat
betapa banyaknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan lewat pemberitaan para rasul, para kesaksian anak-anak Tuhan, dan mereka yang telah kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tidak henti-hentinya untuk kemudian di sana menyaksikan, memberitakan daripada apa yang telah mereka rasakan, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Itu adalah kuasa yang dahsyat yang Roh Kudus nyatakan, yang Roh Kudus curahkan ketika mereka di sana telah mengalami baptisan daripada Roh Kudus, mengalami daripada kepenuhan Roh Kudus. Maka tak seorang pun yang dapat menghambatinya, yang dapat menghalanginya. Tetapi saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, semakin tersebarlah nama Yesus yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dikatakan firman Tuhan di sini bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua umat manusia, kasih karunia Allah yang telah diberikan oleh Bapa dengan cuma-cuma, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu semua dikerjakan dan dilakukan oleh kuasa daripada Roh Kudus. Maka perhatikan saudaraku, ketika kita kemudian menerima kasih karunia, namun tidak ada Roh Kudus di sana yang mengerjakannya, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat kemudian melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Sebab saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, bahwasanya Roh Kuduslah yang akan terus mengajar, mendidik. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Dia akan terus membawa kita kepada segala kehendak Allah. Ayat yang ke-12 ini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan, saudaraku yang kekasih dan nama Tuhan. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah sebuah sikap yang tidak percaya kepada Tuhan, yang sekalipun dia rajin ibadah, dia barangkali seorang Kristen yang dalam bibir mulutnya percaya kepada Yesus, namun hatinya jauh, hatinya tidak berkata percaya. Ini adalah seorang yang memiliki kefasikan. Ada beberapa orang kemudian akhir-akhir ini dilayani kami. Kami doakan bersama dengan Bapak Guru Doli Hasudungan Manulang dan Bapak Evangelis Joel Harapan Siagia. Dia adalah seorang Kristen, dia adalah seorang, katakanlah, percaya kepada Yesus. Namun oleh sesuatu hal, masalah yang begitu menyakitkan hatinya, yang membuat dia ada roh kebencian kepada orang tua, kepada saudaranya, oleh perbuatan-perbuatan yang begitu menyakitkan kepada mereka, sehingga
dia ada roh kebencian dan tidak begitu kemudian susah untuk mengampuni mereka. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus mengampuni saudara kita supaya kita diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Bisa saja kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Namun itu adalah hanya ibadah yang lahiriah. Yang bibir mulut kita ini berkata percaya kepada Tuhan seperti dikatakan oleh kitab Yesaya. Bibir mulut mereka menyembah Tuhan, berkata percaya kepada Tuhan, namun hatinya jauh daripada Tuhan. Bukankah Tuhan melihat hati? Bukankah Tuhan akan memberkati hati kita supaya kita kemudian di sana boleh melihat, mengasihi Allah itu dengan sepenuh jiwa kita? Jadi kefasikan itu adalah sebuah sikap yang selalu hidup di dalam dosa, yang selalu hidup di dalam segala kejahatan, yang tidak mau berubah, yang walaupun mereka senantiasa mendengarkan firman Tuhan, namun tidak ada perubahan di dalam hati mereka. Itu adalah sebuah kefasikan. Namun dikatakan dalam firman Tuhan ini, Roh Kudus akan mendidik kita. Hanya Roh Kuduslah kemudian yang dapat menuntun kita menanggalkan segala kefasikan itu dalam setiap kehidupan kita. Keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan mata, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 1 ayat 3 itu. Hanya Roh Kuduslah yang kemudian dapat mengerjakan itu, sehingga kita pun dapat menguduskan atau kudus di dalam Tuhan. Perhatikan saudaraku, di dalam kitab Matius bagaimana seorang Judas yang senantiasa terus bersama-sama dengan Yesus. Semua kita pastinya tahu, semuanya pastinya kita ingat firman Tuhan ini, bahwa dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Bayangkan sudah satu bersama-sama melayani dengan Yesus, bahkan bersama-sama makan dengan Yesus, tetapi dengan tega-teganya kemudian dia jual Yesus. Bahkan dia menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Hati-hati saudara, ketika tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka begitu gampangnya kita akan berlalu dari hadapan Yesus. Haleluya. Hati-hati anak muda, kaum pemuda-pemudi. Saya bersaksi sedikit, ada banyak dulu teman saya, Bapak Pendeta muda kita ini barangkali tahu, waktu kami bersama-sama di Beringin, anak-anak Pentakosta, ya, begitu mudah mereka menjual Yesus oleh karena cinta. Bayangkan saudaraku, oleh karena cinta dia tinggalkan Yesus. Dia kemudian kawin dengan orang lain yang tidak mengenal Yesus. Karena apa? Karena tidak ada pengurapan di dalam diri mereka. Jadi penting tuh saudaraku, bagi kaum pemuda-pemudi, minta itu Roh Kudus, ya, supaya semuanya tidak sia-sia dalam dirimu. Bukankah engkau menginginkan jodohmu nanti adalah orang yang bertobat, orang yang kenal Yesus? Ya.
Dan ini adalah sesuatu hal yang kemudian terjadi di zaman sekarang ini. Di dalam kehidupan para kaum pemuda-pemudi. Di mana mereka tidak dapat mempertahankan Yesus di dalam diri mereka. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada pengurapan. Oleh karena mereka tidak dibaptis Roh Kudus. Oleh karena mereka tidak bertahan pengurapan itu di dalam diri mereka. Haleluya. Sia-sia saudaraku, sia-sia. Lihat ini seorang Judas ini saudaraku. Dia mati binasa. Ada beberapa teman saya kemudian tidak sempat dia bertobat, dia sudah mati. Sudah mati saudara, belum sempat bertobat. Padahal kami selalu rindukan, kami doakan, bahkan sempat kami sampaikan firman Tuhan. Ya, bagaimana perasaan kita dengan teman kita sendiri yang dulunya sama-sama dengan kita memuji Tuhan, lalu tidak bertahan. Ada banyak saudara, tidak 1, 2, 3 orang, lebih daripada itu. Roh Kudus akan kemudian di sana terus mendidik kita di dalam kefasikan, di dalam setiap keinginan-keinginan daging, di dalam setiap keinginan-keinginan mata, di dalam setiap keangkuhan hidup, yaitu kesombongan. Kita akan terus dididik sampai dikikis betul-betul kita di sana dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Lalu ada beberapa hal yang kemudian untuk kita kerjakan untuk menerima Roh Kudus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 2. Ayat 38 dan 39. Firman Tuhan katakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Tuhan untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Bertobat, berubah pikiran saudara. Bertobat, berubah pikiran, menanggalkan doktrin. Gereja kami enggak seperti ini. Saya dari gereja Huria Kristen Indonesia, HKI. Tetapi saya temukan kebenaran firman Tuhan di Pentakosta ini, dan saya tidak lagi kemudian menoleh ke belakang, dan saya tidak pernah ingat-ingat itu lagi. Yang walaupun sudah saya sempat diangkat CD, saya enggak ngerti apa itu angkat CD. Buang jauh-jauh, bertobat. Kalau ada pun doktrin yang tersirap dalam pikiranmu, jangan pakai itu. Tanggalkan itu. Masa seperti ini menerima Roh Kudus? Kalau di gereja kami cukup ikuti saya. Lalu saya ikuti, lalu saya berbahasa roh. Tidak seperti itu saudara. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kata Yohanes kesaksiannya, dia datang membaptis dengan Roh Kudus. Siapa itu dia? Yesus. Haleluya.
Hanya Yesus yang membaptiskan Roh Kudus. Dialah yang mencurahkan Roh Kudus. Sehingga ketika dia naik ke surga dia katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Saya katakan tadi, tanggalkan segala doktrin. Ya. Tanggalkan segala keraguanmu. Tanggalkan segala ketidakpercayaanmu. Banyak yang ragu-ragu di sini. Ada beberapa orang kemarin katakan, oh masa saya ditumpang tangani? Kok ada lain? Apa itu? Percaya Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Haleluya. Karena itu akan dapat menghalangi daripada kehadiran Roh Kudus dalam dirimu. Menghalangi. Makanya harus kita tanggalkan keraguan itu. Pastikan bahwa Roh Kudus itu ada di antara kita. Dia sedang kemudian menanti-nanti hati siapa yang benar-benar terbuka. Sehingga Roh Kudus itu langsung masuk. Haleluya. Masuk saudara. Kalau dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43-44 dikatakan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat pengampunan. Percaya Yesus, maka diberikanlah pengampunan bagimu hari ini. Ketika engkau menanggalkan segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Menanggalkan segala doktrin-doktrin yang kemudian menghalangi keseriusanmu datang kepada Tuhan untuk meminta daripada Roh Kudus. Lalu yang kedua, kita harus merendahkan hati. Di dalam Yakobus 4 ayat 6b dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Roh Kudus itu akan mengalir kepada setiap hati yang rendah, sebab dia seperti air yang akan mengalir. Ya. Maka engkau buktikan sebagai seorang yang memiliki kerendahan hati, yaitu belajar untuk melakukan firman. Jangan kemudian di sana menolak firman, namun firman itu akan kita amenkan. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa bukti kita mengasihi Tuhan, menerima firman serta melakukannya. Itu bukti mengasihi Tuhan. Haleluya. Ya, waktunya hampir atau sudah lewat. Lalu yang ketiga, mendapatkan Roh Kudus itu harus penuh dengan perjuangan atau pengorbanan serta kegigihan. Di dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8 itu seperti seorang perempuan yang menuntut hanya kepada seorang hakim yang lalim itu. Dia terus menerus datang kepada Tuhan. Tidak mengenal lelah saudaraku. Tidak mengenal capek saudaraku. Dia terus dan menerus datang, dia penuh dengan perjuangan, penuh dengan kegigihan, penuh dengan ketekunan. Walaupun kita capek, walaupun kita hari ini barangkali hari yang ketiga ini sudah suara kita agak serak-serak basah, tetapi terus berjuang kepada Tuhan. Niscaya kita akan menerima janji itu. Haleluya. Haleluya. Ya. Meminta dengan tekun seperti Matius 7 ayat 11 itu. Mintalah. Apa yang sedang kita minta hari ini? Roh Kudus. Jangan ragu. Jangan ada berkata, nanti songgop todina hudar. Entah dari pengajaran mana itu. Enggak saudaraku, tidak. Ya kalau kau minta roh setan atau siapa yang kemarin ada roh kuntilanak merah. Ya kalau itu kau minta ya. Tetapi minta Roh Kudus. Sebab dikatakan, kita baca sebentar biar lebih jelas ya. Maaf Pak Pendeta, agak lewat dikit. Matius
Matius 7 dikatakan, saya bacakan biar lebih cepat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan Roh Kudus ketika kita minta Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kedua atau firman Tuhan yang terakhir yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Sori Oprian Samosir, sekaligus nanti memimpin kita di dalam doa terakhir. Boleh umat Tuhan kami undang kembali bangkit berdiri. Kita sambut hambanya dengan satu pujian. Ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kuasa itu ada pada kita. Bukan saja kuasa untuk bersaksi, tetapi kuasa untuk menaklukkan diri kita. Haleluya. Kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Tuhan, kami persilakan kembali duduk. Baik, kalau sudah kembali segar, kalau sudah berdiri tadi, artinya itu sudah tercipta kekuatan baru untuk kita langsung nanti berperang melawan roh-roh yang menghalangi Roh Kudus itu memenuhi kita, ya. Maka mari kembali kita perhatikan firman Tuhan. Mudah-mudahan firman Tuhan yang akan kami sampaikan bisa membuka ruang hati kita untuk benar-benar terbuka, supaya hari ini semua jemaat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam 2 hari ini doa saya tuntut Tuhan. Mungkin terlalu berlebihan, saya tidak mau tahu. Entah itu berlebihan atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya tahu itu firman. Saya katakan kepada Tuhan, jika pada hari Pentakosta yang pertama di Yerusalem setelah Yesus naik ke surga, terjadi pencurahan Roh Kudus
secara besar-besaran bagi seluruh umat-umat Tuhan. Dan semua orang berbahasa roh, dan bahasa roh mereka bahasa roh untuk memuliakan Tuhan. Saya coba pergumulkan itu. Kalau pada zaman itu bisa terjadi Tuhan, maka zaman sekarang juga kami berharap Engkau genapi itu bagi kami, agar kami mulai belajar mempergunakan roh yang Tuhan berikan itu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Jadi itu pengharapan kita, kerinduan kita. Dan terserah Tuhan apakah Tuhan akan menggenapkan itu. Itu menjadi perkara Tuhan sendiri, dan juga melihat kesiapan kita masing-masing. Baik, kita buka Alkitab kita. Mari kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab atau Injil Lukas pasal 11. Kita baca bersama. Tadi sudah disinggung oleh hambanya Bapak Guru kita sedikit, tapi dari Injil Matius. Ini Injil Lukas pasal 11 dari ayat 9 sampai ayat 13. Saya ajak kita kembali bersama-sama untuk membaca firman Tuhan ini, sambil kita renungkan kata demi kata, supaya dapat kita temukan makna seutuhnya dari firman Tuhan ini. Baik, mari kita baca bersama Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13. 32, ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Saudaraku, saya mau ingatkan kita terus supaya jangan sampai terjadi pesimis. Ya, jangan pernah ada rasa pesimis. Engkau bangun terus rasa optimismemu. Karena yang berjanji untuk memberikan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia. Bukan manusia seperti kita yang suka lupa akan janjinya. Bahkan sering manusia itu tidak ingat janjinya. Kalau orang Batak bilang perjanji koling, saya enggak tahu dari mana istilah ini, janji koling ini. Koling itu ada semacam suku, konon katanya itu bagian daripada India. Entah mungkin orang ini kebiasaannya suka ngumbar janji tapi tidak dipenuhi, sehingga timbullah semacam stigma dalam orang Batak di kampung itu. Perjanji koling doh. Itu
disematkan kepada manusia yang sangat begitu mudah berjanji, tapi dia tidak sanggup menggenapi, bahkan cenderung tidak mau menggenapi. Tapi Yesus yang kita kenal ini, dia bukan seperti itu. Dia Tuhan yang benar-benar ingat dengan janji yang dia janjikan. Dia benar-benar setia dengan perkataan yang dia perkataan. Sekali dia katakan akan saya berikan, maka pasti itu akan dia berikan. Dia tidak akan pernah melupakan janji itu. Maka kita harus percaya itu, harus terus kita bangun optimisme kita bahwa saya akan juga menerima janji itu. Sebab saya mengenal Tuhan Yesus yang setia kepada janjinya. Ya, kita lihat dulu dalam satu firman Tuhan dalam kitab Bilangan tentang janji Tuhan ini. Seperti apa Tuhan ini dalam kitab Bilangan ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan seperti ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Firman Tuhan ini meyakinkan kita bahwa Dia Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dia bukan seperti manusia yang suka berdusta, yang suka menyesal akan janjinya. Kalau manusia kan seperti itu, dia janjikan, bah patutlah berjanji mau nak ngabah menyesalau. Membaca itu imana. Songon naso terbaik dulu lah. Banyak seperti itu ya. Kadang-kadang janjinya berjanji terhadap saudaranya, temannya, ingin bantu atau ingin menolong atau macam-macam. Kemudian beberapa hari menyesal dia, patutlah janji menakingan ini. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak pernah menganulir apa yang dia janjikan itu. Maka demikian juga tentang Roh Kudus yang hari ini menjadi satu perjuangan kita, bahwa dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika ia meminta ikan akan memberikan ular, atau jika ia minta telur lalu memberikannya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada standar minimal. Ada standar minimal supaya Tuhan percaya memberikan Roh Kudus itu. Kemarin saya khotbahkan antara Roh Kudus dan firman itu berjalan bersama itu. Itu berjalan bersama. Tanpa ada firman, Roh Kudus juga Tuhan tidak akan mau beri. Untuk apa? Toh tidak ada firman Tuhan dalam diri kita. Dan ada standar firman Tuhan, standar minimal yang harus kita mengerti supaya kemudian Tuhan berkenan memberikan Roh Kudus. Apa itu? Standar minimal itu. Kalau semua firman Tuhan untuk kemudian kita pegang, kita kuasai, itu kan sudah menjadi sesuatu yang keniscayaan. Tapi standar minimal, Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 20. Kita lihat, saudara.
standar minimal. Yohanes pasal 20 ayat 22 dan ayat 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Puji Tuhan. Ini standar minimal ini, saudara. Harus kita pahami ini. Lihat betapa serius Tuhan sampai mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan yang begitu sangat punya keinginan yang kuat supaya murid-muridnya ini dipenuhi Roh Kudus. Bukan lagi murid-murid ini yang terus berambisi supaya dipenuhi Roh Kudus, tetapi Yesus sendiri pun berkeinginan kuat supaya orang percaya mereka dipenuhi Roh Kudus, sehingga Yesus mengembusi mereka. Mengembusi itu adalah sebuah bentuk arti keseriusan Tuhan. Bukan berarti ini bisa kita tiru, ya. Tapi saya tidak tahu kalau mungkin pernah juga, karena kita kan latar belakang kita kan macam-macam. Ada dari GPI sana, GPI sono, GPI sini. Siapa tahu di GPI masa yang kau tinggalkan atau masa lalumu pernah terjadi di sana diembusi. Ditiru-tirunya perbuatan Tuhan Yesus. Tapi bukan itu, bukan secara hurufiahnya tujuan daripada menghembusi ini. Ini adalah sebuah keseriusan Tuhan, keinginan Tuhan yang sangat besar agar mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan ingatkan bahwa ada standar minimal firman yang harus mereka lakukan, yaitu mengampuni dosa. Haleluya. Itu standar minimal itu, saudara. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Apapun alasannya, apapun dasarnya, jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kadang-kadang Tuhan mengulur waktu untuk tidak memenuhi kita, karena ada perkara-perkara seperti itu yang harus kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kemudian terkadang Tuhan menuntut kejujuran kita, saudara. Kejujuran kita terhadap masa lalu. Apalagi kalau pernah kita terlibat dalam keberhalaan, dalam kepercayaan terhadap roh-roh dunia ini. Lalu kita merasa bahwa cukup hanya percaya saja, tanpa ada satu pengakuan yang tulus tentang apa yang sudah pernah kita kerjakan yang mengecewakan Tuhan, maka itu menjadi satu penghalang. Tuhan ingin engkau berperilaku jujur atas masa lalumu terhadap keberhalaan, karena itu sebuah perzinahan roh. Dan kita tidak bisa mengakui itu dalam hati. Kita harus mengakui itu secara terbuka. Itu bisa penghambat, saudara. Berhala seperti apapun itu, entahkah itu pelaris, entahkah itu apa namanya itu, supaya menarik, supaya ganteng kelihatan. Kalaupun bonengan jadi sepertinya begitu sangat luar biasa indahnya. Ada banyak seperti itu. Itu perkara serius.
Dan tidak mudah orang bisa melepaskan diri secara diam-diam dari perkara seperti itu. Saya punya pengalaman seseorang, saudara. Si orang ini punya masa lalu karena kebetulan dia berlatar belakang dari sebuah kampung, dari sebuah tempat di mana tempat ini masih penuh dengan kegelapan, belum ada terang Tuhan di wilayah mereka ini. Sehingga hidupnya itu penuh dengan segala keberhalahan. Lalu dia menjadi orang percaya. Dia menjadi orang percaya, tapi tidak pernah membuat sebuah pengakuan resmi tentang persekutuan dia yang sudah pernah terlibat dalam roh-roh keberhalahan. Kalaupun sudah diingatkan, dia selalu membuat sebuah pembelaan. Kan Tuhan bisa melepaskan itu dengan sendirinya. Katanya seperti itu. Dia berharap ketika dia sudah tidak mempercayai itu lagi dan sudah yakin dia datang kepada Yesus, dia beranggapan semua pekerjaan roh jahat masa lalu keberhalaan itu juga selesai sendiri. Rupanya tidak. Ya, tidak. Dia tidak pernah bisa bertumbuh. Selalu dia ingin berbuat baik, tapi tidak pernah sanggup dengan maksimal untuk melakukan kebaikan kepada Tuhan. Ada ukuran maksimal kita melakukan kebaikan kepada Tuhan, tetapi lihat ketika ada orang tidak bisa memaksimalkan perbuatan baik mereka kepada Tuhan, maka itu artinya ada di dalam diri mereka menjadi sebuah penghalang. Itu roh-roh kegelapan. Jadi itu perlu diakui, saudara. Siapapun kita, tak terkecuali anak boru. Anak boru juga sering diberangkatkan dari kampungnya, dikasih entah apalah, kadang-kadang kayak tai kambing lah, dikasih bulat-bulat hitam-hitam dia. Makanlah ini boru supaya kau dijaga tai kambing ini. Macam-macam, banyak. Ada air minum yang sudah dibaca-bacai. Ada juga, dulu saya pernah hampir jatuh kepada hal seperti itu. Ada istilah dulu di meme, ya, orang-orang tua kalau kita datang ke tempat kampung halaman kita, di mana di sana opung kita, keluarga-keluarga bapak kita, biasanya kita akan dilakukan sebuah acara di sana, acara mameme namanya. Membuat sebuah transfer roh jahat dari opung kepada cucunya. Biasanya itu langsung dari mulut ke mulut si anak. Nah, perkara-perkara seperti ini memang sangat sulit untuk kita mengerti, untuk kita deteksi. Tetapi minimalnya kita mau bertanya kepada Tuhan, mencari tahu kepada Tuhan, kenapa sampai hari ini saya tidak dibaptis Roh Kudus, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak menggenapi janji ini. Kita lihat tadi bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 11 tadi. Ayat 9 berkata di sini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 tahap. Kalau istilah intelektualnya, ini adalah sebuah bentuk eskalasi. Dari hanya sekedar bicara dengan mulut, berkata, berikan Tuhan. Lalu ketika apa yang kita minta lewat mulut kita tidak tercapai, tidak tergenapi, engkau harus belajar kemudian meningkatkan perjuanganmu. Tidak lagi sekedar meminta, tetapi engkau harus mencari. Terutama cari. Loh, kenapa Tuhan tidak mau ngasih? Kan saya sudah minta loh, itu firman-Mu. Kenapa Tuhan tidak mau kasih saya? Cari persoalannya di sana. Kalau meminta tadi sebuah tindakan yang pasif, duduk saja bisa minta, Tuhan, kasihlah Tuhan ya, kau kan baik, aku juga baik.
Sudah setia saya beribadah, kasihlah Tuhan. Pasif dia. Dan cenderung dengan cara seperti itu Tuhan tidak akan pernah peduli. Tetapi Tuhan ingin supaya kita kemudian meningkatkan tindakan kita, melakukan sebuah aksi nyata, mencari bagaimana caranya supaya saya dapat Roh Kudus, bagaimana caranya supaya saya diurapi Roh Kudus. Selama ini saya sudah belajar hanya berdoa, meminta, percaya, tetapi apa yang saya minta tidak pernah terjadi. Maka kerjakan perkara kedua, engkau bergerak, bertindak, lakukan sesuatu. Itu eskalasi, intensitas. Lalu kemudian kalau kemudian di sana juga engkau mentok, sudah terus berusaha, sudah berupaya mencari titik persoalan. Lalu kenapa dikatakan ketoklah, ketok, tahu seperti apa sifat mengetok? Katakanlah mengetok pintu. Ini kemudian tindakan kelanjutan daripada ketika kita sudah berusaha untuk mencarinya, tetapi juga tidak kunjung kita temukan persoalan yang ada yang menghambat kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Maka engkau harus tingkatkan perjuanganmu sampai harus engkau mengetok-ngetok pintu hati Tuhan. Tahu mengetok? Kalau mengetok itu pertama 2 kali dulu. Kedengaran paling 1 meter 2 meter. Tidak ada reaksi. Ditingkatkan lagi, volumenya juga ditingkatkan semakin kuat. Tok 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 tok. Tapi itu 2 hari. Makin 2 hari dulu. Itu 2 hari. Semakin kuat volumenya. Kalau tadi batas 2-3 meter, harus kita pastikan ketokan kita itu sampai 10 meter. Dan juga didengar, tingkatkan lagi. Kalau tadi engkau mengetok 3 kali, lambakan sampai 4 kali dan volumenya sampai 20 meter. Itu yang semakin kuat. Itu sebuah eskalasi yang harus kita lakukan. Jangan berhenti ketika engkau sudah mengetok 2 kali. Lagi pikir, dan jawab haru lagi, ulat mehita. Tapi ketok peholan ni mana sendiri rumah bagi ketok-ketokan. Dan ada orang bagi asik. Lalu nanti ketika ditanya, jadi doa mulau, petuk kamu petuk nak tutuk. Dan isi halaki. Apa isu ko maparjabi? Dan isi na murona kikala si ahatu si itu tu kita bumuna. Ada nga dong. Bokas ni panutu ka pedang dong. Dong doin na. La bereng madong ko sidik jari na mesina. Adong ko sidik jari na mungkin si tinggal. Tapi tidak ada efek daripada yang mereka lakukan mengetok pintu itu. Mereka hanya berhenti dalam sekali ketokan. Ketika tidak ada respon, mereka tinggalkan. Tujuan mereka berubah. Artinya berdoa itu tingkatkan. Kalau engkau sudah mulai belajar berdoa 15 menit, tambahkan terus. Kuatkan volume doamu. Hultur daging mie. Goyang. Jangan biarkan tubuhmu ditekan kelemahan apapun. Tetapi pastikan engkau terus tingkatkan caramu untuk meminta kepada Tuhan. Caramu untuk mendapatkan itu. Kalau saudara lakukan itu, terus dihutur Tuhan ikolehan sama seperti Yakub. Ya, dalam Kejadian pasal berapa itu? 28 atau 29. Ketika dia bergumul dengan malaikat, itu sebuah bentuk mengetok pintu. Kita lihat dulu sebentar dalam kitab Kejadian. Ketika dia bergumul dengan malaikat di sebuah tempat. Sebentar saya cari dulu ayatnya.
Kejadian 32. Baik, kita baca dulu. Kita baca dulu mulai dari ayat 22. Kejadian 32. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 30. Kita baca bersama. 32. Ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Puji Tuhan. Sebuah pergulatan yang sangat luar biasa, semalam-malaman sampai fajar menyingsing. Yakub tidak mau melepaskan malaikat yang sedang bergulat dengan dia. Kalau dia tidak diberkati, hari ini juga engkau harus berkati saya. Kalau tidak engkau berkati, saya tidak lepaskan. Itulah bentuk mengetok, memaksa Tuhan dalam memberikan janji yang sudah Dia janjikan itu. Saudara harus belajar seperti itu. Mungkin di tempat ini kita akan terbatas untuk berdoa, tapi di tempat kita masing-masing kita punya waktu yang banyak untuk bisa berdoa. Dari sore sampai pagi pun engkau berdoa di rumahmu, tak ada yang akan terganggu di sana. Itu yang dimaksud satu tindakan atau eskalasi yang terus terjadi dalam diri kita. Kita tidak mau menjadi orang yang stagnan, berhenti ketika kita sadar bahwa yang kita minta Tuhan tidak pernah mau berikan. Terhadap apa yang coba kita cari juga tidak pernah terjawab. Tetapi jadilah seperti Yakub, untuk terus mengetuk-ngetuk, meningkatkan terus perjuangannya, pergumulannya, pertandingannya, sehingga pada saat itu juga bahwa Tuhan kemudian memberkati Yakub. Puji Tuhan. Saya sangat percaya kalau saudara terus tingkatkan terus doamu, udang gali-gali, jangan putus asa, jangan pernah pesimis. Tuhan yang berjanji, Yesus sendiri yang berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri yang punya keinginan, semangat yang tinggi agar semua orang dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Tuhan sendiri yang punya semangat yang besar sampai dihembusi murid-murid itu. Itu dorongan daripada keinginan Tuhan supaya orang ini dipenuhi Roh Kudus. Sama juga kepada kita, saudara.
Tuhan juga punya keinginan yang kuat supaya kita semua benar-benar dipenuhi Roh Kudus, sehingga tergenapi apa yang terjadi dalam hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Bahwa semua orang dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Bahasa roh mereka khusus memuliakan Tuhan. Haleluya. Tidak ada bahasa roh mereka memikirkan kepentingan diri sendiri selain bahasa roh untuk memuliakan Tuhan. Bisa saja terjadi bahasa rohmu yang kamu tidak mengerti, tapi orang sebelahmu bisa mengerti saat itu saja, bahwa terjadi sebuah penyembahan, terjadi sana sebuah peristiwa, bahasa roh memuliakan Tuhan. Kalau dulu memang yang terjadi seperti itu juga, karena kebetulan pada masa itu sedang musim mudik mereka, orang-orang Israel perantauan, karena mereka punya waktu tertentu pulkam. Jadi mereka sedang pulkam dari daerah, ada dari Italia, ada dari mana-mana. Jadi bahasa mereka di tempat perantauan itu yang mereka dengar, dan mereka mengerti bahwa bahasa itu sedang memuliakan Tuhan, sedang membicarakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sangat besar. Maka dalam pelayanan juga seperti itu. Kalau kita mungkin tidak mengerti, tetapi tidak menutup kemungkinan yang di sebelah kita atau hamba Tuhan akan dapat mengerti bahasa rohmu, bahwa engkau sedang berbahasa roh untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dalam pelayanan Tuhan, dalam gereja Tuhan, dalam diri saudara. Haleluya. Jadi kita harus berjuang. Jangan ada pesimis. Pastikan janji itu berlaku bagi semua orang. Dipastikan untuk semua orang, siapapun kita. Tapi standar minimal tadi kita harus perhatikan itu. Kalau masih dulu engkau punya pekerjaan-pekerjaan dalam roh jahat, engkau belajar untuk mengakui itu. Engkau harus serahkan itu dengan segala kerelaan. Kita lihat dulu seperti apa peristiwa dalam Kisah Rasul pasal 19. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan roh-roh jahat atau sihir-sihir itu kemudian semuanya harus dibakar. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 18 sampai ayat 20. Kisah Rasul 19. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu disaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Puji Tuhan. Jadi nggak boleh diam-diam. Ya. Jangan tanya kenapa nggak boleh. Karena firman Tuhan seperti itu. Bagaimana coba? Karena di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa mereka mengaku di muka umum. Mereka mengaku di muka umum akan perbuatan-perbuatan yang sudah pernah mereka lakukan sebagai sebuah perselingkuhan roh. Bahkan kitab-kitab mereka dibakar di hadapan, ya, dikatakan banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Karena ini firman, ya kita harus lakukan seperti ini. Tidak boleh kita main diam-diaman. Kemarin sudah saya bakar sendiri kok di belakang rumah saya. Saya takutnya enggak valid sama Tuhan karena enggak firman. Engkau langkahi firman. Engkau melakukan sesuatu yang bukan firman. Jangan-jangan dia tidak terbakar. Tapi harus kita pastikan bahwa seperti firman Tuhan inilah kita perlakukan keberhalaan yang pernah engkau kerjakan itu. Haleluya. Harus seperti firman ini. Ini adalah sebuah firman minimal untuk diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada standar minimalnya, saudara. Kita harus tahu itu. Ya, harus tahu itu. Memang bisa saja Tuhan memaksakan Roh Kudus itu. Tapi
nanti kita suatu saat kita akan saya khotbahkan itu. Saya tidak khotbahkan itu sekarang. Bisa saja Tuhan karena dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia bisa paksakan saudara harus penuh Roh Kudus hari ini. Kalaupun engkau orang-orang yang menyimpan kesalahan orang lain, kalaupun engkau masih menyembunyikan keberhalaanmu, tapi ada akibatnya. Saya tidak sampaikan itu sekarang. Mudah-mudahan Tuhan izinkan kita untuk mengetahui sampai ke sana. Karena semua harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan hanya coba sebatas jaga hatimu. Jangan ada rasa pesimis. Berjuang terus, yakini terus bahwa Tuhan yang berjanji bukan manusia. Yesus yang berjanji bukan manusia. Dan hanya standar minimal itu engkau perhatikan. Maka engkau pasti akan diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Karena kita penuhi standar minimal Tuhan dalam firman Tuhan itu sendiri. Karena dia harus berjalan beriring antara firman dengan Roh Kudus itu. Puji Tuhan. Amin. Baik, kita semua